ada flow kejahatan yang waktu kejahatan awalnya KPK memproses sampai vonis pengadilan, dia kemudian dipidana lagi untuk kejahatan berikutnya, gitu kan. Ya dia lakukan itu saat dia masih ada di dalam penjara gitu ya. Ternyata ada satu peran yang signifikan. Kalau kita bicara reportnya FATF, ada oknum di dalam legal professionals ini. Kalau tadi kan ceritanya dari Tipikor, dari TPPU dengan ada gatekeeper, itu mereka bisa ngumpetin uang. Kalau kita bisa mengatasi masalah legal professionals ini, antitesisnya berarti kan uangnya bisa kita tarik, kita kembalikan. Halo teman-teman, ketemu lagi di Gatekeeper dan hari ini rasanya spesial. Kita ngobrol bisa lebih jauh, bisa lebih dalam karena hari ini langsung aja saya bersama dua teman saya. Yang pertama ada tentu Mas Paku dan ada juga sahabat saya, ada teman saya dari KPK, ada Mas Raharjo. Mas Raharjo, Mas Paku apa kabar? Baik Mas. Oke, hari ini nih kita ingin bahas yang seru-seru lah. Ya, kita channel ini nih Mas Raharjo terutama kita ingin sharing juga channel ini benar-benar kita ingin dalam ngomongin anti fraud. Jadi kita ngomong udah macam-macam Mas, tapi ujung-ujungnya anti fraud. Tentu KPK adalah salah satu lembaga yang kita kepingin gali juga, mendapatkan perspektif juga terkait dengan isu-isu di anti fraud. Banyak cerita yang mungkin bisa kita obrolin hari ini. Salah satunya tentu misalnya soal profesi hukum gitu ya. Profesi hukum, advokat, pengacara itu kan sebenarnya kalau saya belajar dari guru saya Mas Paku itu kan gatekeeper ya. Ya dalam konteks yang positif dan sebagian oknumnya memainkan gatekeeper dalam konteks yang negatif misalnya. Dan profesi hukum itu uniknya seringkali kita lihat nih di ruang publik mulai dari ribut artis sampai masalah politik yang paling kompleks ada profesi hukum. Dan ada juga misalnya kita ngomongin konteks di channel kita, anti fraud juga kan isinya kan dalam dua konteks itu ada profesi hukum juga ya Mas ya. Kita kepengen nih cerita-cerita dari KPK, dari Mas Paku, gimana sih sebenarnya profesi hukum itu dalam konteks anti fraud. Dan boleh juga di-sharing ya, best practice yang udah pernah kita lalui di beberapa kasus, misalnya tanpa mungkin kita menyebut kasusnya ya. Mereka ini sebenarnya bisa juga oknum-oknumnya menjadi gatekeeper yang negatif gitu. Nanti tolong dibenerin nih Mas Raharjo, Mas Paku. Kabarnya kan ada sampai yang ya advokat atau penasihat hukum atau profesi hukum tuh yang menjembatani, memberikan advice, misalnya gimana caranya barang-barang atau aset hasil korupsinya itu biar nggak gampang ditelisik oleh KPK, biar nggak gampang dipulangin ke negara gitu. Jadi negara tuh 2 kali dibohongin gitu. Dikorupsi asetnya, mau dibalikin juga nggak bisa. Gitu. Nah hal-hal ini nih yang kita kepengen dapat insight dari KPK, dari Mas Paku. Boleh nggak kita mulai dari KPK dulu, Mas Raharjo? Oke, tadi ya. Pertama, saya makasih sudah diundang di sini sebagai perwakilan dari KPK ya. Harapan kami juga sama sih, semoga juga dengan adanya podcast ini, masyarakat luas juga lebih paham seperti apa sih sebenarnya legal professional itu dikaitkan dengan Tipikor gitu ya. Kalau kita lihat dari kasus korupsi di Indonesia, memang banyak yang melakukannya itu bukan dari background hukum atau legal profesi yang lain ya. Legal profesi yang biasanya dikaitkan itu adalah lawyer, advokat ya. Kemudian juga ada notaris dan juga sebenarnya ada konsultan keuangan atau konsultan pajak. Tapi konteksnya di sini legal professional itu lebih cenderung ke arah lawyer, advokat dan juga ke arah notaris. Tadi yang disampaikan oleh Mas Imam ya benar juga bahwa memang banyak juga yang istilahnya legal professional yang ini nih, dia itu kemudian agak melenceng dari jalurnya. Ini kan dua ini sebenarnya kan noble profession ya, jadi profesi yang mulia terhormat. Tujuan mereka ada ini adalah sebenarnya supaya orang awam yang tidak mengerti hukum dapat guidance bagaimana kemudian hukum dijalankan dengan benar. Kalau misalnya sebagai lawyer dia harus membela orang yang mungkin sedang berperkara masalah hukum.
Kalau dia sebagai notaris, dia harus membantu masyarakat agar transaksi bisnis itu sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Nah ini yang mungkin memang perlu ntar kita diskusikan bersama dengan Mas Paku juga. Gimana sih yang menyebabkan kok mereka ini bisa melenceng gitu misalnya. Terus efeknya apa buat Indonesia? Dan mungkin Mas Paku juga bisa menambahkan bukan hanya Indonesia dalam artian sebuah negara ya, tapi juga Indonesia dalam artian sebagai negara yang berinteraksi dengan negara lain. Karena nanti juga kita bisa melihat bahwa legal profession ini ternyata bukan hanya bermain di lingkup Indonesia, tapi mereka juga kadang berkolaborasi dengan legal profession di negara lain dalam rangka untuk memuluskan kejahatan tindak pidana korupsi. Jadi nanti kita bisa lihat dari sisi seperti apa sih legal profession yang bermasalah, kenapa seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ntar mungkin dari beberapa kasus secara umum ya yang pernah dihandle oleh KPK, bagaimana mereka kemudian berkolaborasi dengan legal profession yang ada di luar negeri, dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Paku impact-nya apa buat negara Indonesia, baik sebagai sebuah negara maupun sebagai negara yang berinteraksi dengan negara lain secara internasional. Sebelum kita masuk ke kasus-kasus, aku minta Mas Paku bantuin kasih frame-nya. Terus terang nih aku disclaimer nih ke teman-teman ya, aku nggak kuliah di profesi hukum, aku dulu jurnalis. Jadi memang sangat terbatas pengetahuannya, makanya butuh frame dari Mas Rarjo dan Mas Paku. Mas Paku, aku minta tolong tambahin lagi nih, kenapa kita penting bahas gatekeeper dalam konteks dia profesi hukum? Ya, makasih Mas Imam, Mas Raharjo. Jadi kalau kita bicara profesi hukum ya, ini kan spesifiknya, tapi besarannya itu ada konsep namanya gatekeeper. Nah, bahkan hal ini pun secara resmi itu udah dijadikan kajian yang sifatnya internasional sama satu lembaga namanya FATF. FATF itu apa sih? Jadi kepanjangannya dari Financial Action Task Force. Jadi dia pusatnya ada di Prancis. Jadi dia memberikan rekomendasi ke internasional bagaimana caranya kita untuk mencegah bahkan sampai memberantas pencucian uang. Plus memberikan label, kalau kita bahasanya sertifikasi, negara mana yang tanda kutip udah comply sama anti pencucian uang atau yang belum. Nah, balik lagi ke terkait diskusi kita hari ini. Jadi 2011 FATF itu dia bikin laporan namanya Laundering the Proceeds of Corruption. Jadi fokus udah bukan proceeds of crime lagi, tapi proceeds of corruption. Ini maksudnya apa sih? Gampangnya gini. Proceeds of corruption itu secara sederhana adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Bukan hanya misalnya saya pejabat negara, penyelenggara negara, saya dikasih uang sama si X suap menyuap biar dia apapun keinginan dia saya kasih gitu yang melanggar dengan jabatan atau kewenangan saya. Bukan sebatas hanya uang yang saya terima, itu proceeds of crime. Tapi dengan saya menerima suap, lalu orang ini yang seharusnya dia tidak menang tender, tapi dia bisa dapat proyek besar sekian miliar bahkan triliun, itu adalah bagian dari proceeds of corruption. Jadi kita nggak hanya berpikir dari sisi suapnya. Terus apa kaitannya dengan, kok tadi sedikit disentil ada kaitannya dengan makro, dengan ekonomi. Berarti kan kalau kita tarik apa yang seharusnya negara tidak keluar, menjadi keluar. Apa yang seharusnya negara bisa saving, menjadi tanda kutip dikorupsi. Nah itu dalam lingkup proceeds of corruption ini menjadi fokus dari FATF juga. Nah yang menarik lagi di balik proceeds of corruption, tadi Mas Wedi sudah sampaikan ada satu, kita bicara oknum ya, karena Mas Imam bilang ini profesi yang noble, yang sangat baik, tapi oknum-oknum ini memanfaatkan ekspertisnya, keahliannya, jaringannya. Tadi ya sampai internasional ya jaringan teman-teman ini sebenarnya. Untuk membuat si pelaku yang menghasilkan proceeds of corruption ini, proceeds-nya tidak bisa dilacak dan dirampas lalu dipulihkan kembali ke si korban. Salah satunya korbannya negara. Nah, FATF, lembaga yang sama, di 2013 dia bikin research global juga, judulnya Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities. Jadi kerentanan nih terkait juga dari pencucian uang of legal professionals. Berarti spesifik dia. Ada advokat, ada notaris, kalau di Indonesia ya relate-nya ada PPAT. Pertanyaannya apakah hal baru? Ternyata enggak. Amerika, kalau berdasarkan riset, mungkin negara pertama yang tidak hanya menginvestigasi si lawyer, tapi memberikan sanksi penjara dan punishment dalam bentuk finansial. Di tahun 1990-an,
Kalau teman-teman nanti googling, ada beberapa kasus yang terkenal. Yang pertama itu namanya United States versus RDT. RDT ini nama legalnya itu. Nah, dia membantu salah satu tanda kutip kartel ya, namanya El Paso. Jadi memberikan advice biar uang kamu nggak kedetek sama Abgakum dari Amerika. Kamu buat skema jual beli properti. Kasus yang serupa dilakukan juga dari teman-teman legal di Amerika, tapi balik lagi ini oknum. Jadi United States versus Steinhorn. Steinhorn ini dia siapa? Jadi Steinhorn ini legal lagi. Dia merancang skema untuk mengalihkan uang, jadi uang hasil kejahatan. Dia bikin rekening di beberapa negara, waktu itu masuk ke beberapa, kalau kita bicara jurisdiksinya ke daerah Kepulauan Karibia. Karena saat itu 90-an ini Amerika mungkin belum punya tanda kutip upaya untuk masuk ke sana. Kalau sekarang mungkin kita banyak ya, ada kita bicara MLA, kita bicara ekstradisi. Ini kita bicara di tahun saat itu, 1990-an sekian. Ini menjadi penting dengan adanya gatekeeper ini, kita kerucutkan kalau sesuai dengan reportnya FATF, Legal Professionals, jangan-jangan uang yang udah dirampas, hari ini kita bicara dalam koridor tipikor, negara nggak mampu untuk melacak, apalagi mengembalikannya. Aku nanti ingin cerita tuh kasusnya seperti apa, yang udah pernah terjadi kayak gimana. Tapi aku mau sedikit lagi ke Mas Paku. Kalau di Amerika kan kayak gitu ya, treatmentnya terhadap profesional legal professional. Legal professional. Kalau di Indonesia negara tuh sudah sejauh mana ngurusin konteks ini? Ini menarik banget. Negara 10 tahun terakhir melihat ini sebagai salah satu tanda kutip hal yang perlu diregulate, diatur, dan diawasi. Dan sekarang belum? Sudah. Malah kita salah satu negara yang advance pengaturannya. Contohnya kalau teman-teman googling, itu ada namanya PP nomor 43 tahun 2015. Jadi undang-undang tentang anti pencucian uang kan kita mengenal 8 2010 nih. Jadi salah satu pasalnya, khususnya di pasal 17, dia ngatur nih, ada namanya pihak-pihak yang wajib melaporkan tentang aktivitasnya kepada PPATK. Dibagi dua. Satu, namanya itu PJK, penyedia jasa keuangan, kayak bank, asuransi. Satu lagi, barang dan jasa. Ada yang ketiga, namanya profesi. PP ini secara spesifik khusus mengatur si profesi ini. Apa do, apa don't, apa yang harus dilaporkan. Melaporkannya ke siapa. Yang menarik, di tahun 2017 yang PP tadi kan PP 43. PPATK sebagai badan dia membuatin juknisnya how to-nya. Jadi kalau advokat, notaris, PPAT, sebenarnya di sini termasuk yang lain juga. Kalau di PP 43 itu ada 6 profesi, termasuk accountant, auditor, yang publik juga, sama konsultan keuangan. Nah, fokus ke advokat dan teman-teman dari legal professionals, bahkan ada 3 yang wajib untuk dilakukan. Pertama, mereka perlu mengidentifikasi. Aku advokat, aku notaris, punya klien misalnya Mas Raharjo datang. Aku harus identifikasi dia. Orang ini teridentifikasi melalui dengan regulasi ini ya. Sesuai dengan regulasi ini, orang ini teridentifikasi mencurigakan nggak? Suspicious nggak? Nah, PPATK ngasih how to-nya nih, parameternya. Selain identifikasi, aku harus verifikasi. Dia ngakunya menjalankan perusahaan, uangnya itu benar, sah. BO-nya, pengendali utama perusahaan ini namanya Pak Raharjo. Saya harus verifikasi. Benar nggak data yang saya peroleh? Yang ketiga, makanya tadi kenapa kita bilang Indonesia sebenarnya pengaturannya sangat rigid. Gak hanya melihat siapa klien saya, bahkan diwajibkan bagi si profesi hukum ini sampai melakukan pemantauan transaksi atas klien tersebut. Jadi saya harus lihat nih, potensi dari transaksinya Pak Raharjo sebagai klien saya suspicious atau tidak. Nah, nanti menentukan ini mencurigakan atau tidak, balik lagi PPATK memberikan kisi-kisinya. Misalnya kayak gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya nih materi penting nih untuk dibahas di channel kita ya, soal profesi hukum ini. Oke, tadi Mas Paku udah kasih bridging tuh. KPK kan saat ini bisa dibilang salah satu lembaga APH yang nge-lead lah soal penegakan hukum, anti fraud dan segala macam. Kita udah dapat frame-nya, dan kalau kita fokus ke profesi hukum, modusnya seperti apa sih Mas? Mungkin bisa di-sharing yang udah pernah terjadi, kondisinya gimana, ceritanya gimana? Oke Mas Imam ya. Jadi kalau kita lihat ya, berdasarkan pengalaman KPK secara lembaga,
memang tidak bisa dilepaskan bahwa koruptor itu pasti akan menggait legal profession ya. Umumnya yang diminta bantuan oleh mereka adalah advokat dan notaris. Ini mesti ditegaskan dulu ya. Advokat dan notaris itu mayoritas tuh baik orangnya. Oke. Ya, karena mereka merupakan istilahnya ya profesi yang membantu negara untuk menegakkan hukum di Indonesia. Dan kebanyakan kami pun pada saat berinteraksi dengan notaris ya dan advokat, mereka kebanyakan kooperatif. Jadi kalau saya bisa ngebagi, ini ada yang mayoritas itu adalah legal profession yang profesional, menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Itu kebanyakan seperti itu. Namun ada beberapa yang melenceng. Nah, mungkin kalau ngomong yang profesional itu sudah jelas ya, banyak sekali contohnya. Yeah. Nah, yang melenceng ini seperti apa sih? Nah, pengalaman kami di KPK bisa kita bagi menjadi 3 sebenarnya nih, untuk yang melenceng nih ya. Jadi lawyer atau advokat dengan notaris ada 3 nih yang bisa kita istilahnya kelompokkan. Yang pertama adalah mereka yang bekerja dengan tidak profesional sehingga menyebabkan data atau detail yang harusnya ada jadi salah. Oke. Nah, itu. Yang kedua, ini adalah orang yang tadi disampaikan oleh Mas Paku yang kemudian mencarikan celah yang bisa digunakan oleh koruptor agar koruptor itu bisa melakukan tindak pidana atau koruptor itu bisa menyembunyikan asetnya. Yang ketiga ini adalah orang yang dipercaya oleh koruptor untuk mengelola asetnya. Oke. Jadi Wah, ini ketiga hierarkis sekali ya. ya. Dosa paling bawah tuh. Nah, jadi misalnya nih, misal contoh nih Pak ya. Oke. Dia lupa mendetailkan transaksinya dalam akte atau kemudian dia main tabrak padahal sebagai lawyer dia tahu aturannya harusnya nggak boleh. Tapi di sini dia lebih cenderung karena teledor sih sebenarnya. Yang kedua ini yang paling banyak sebenarnya. Yang paling banyak. Jadi ada koruptor datang, dia punya aset hasil korupsi, dia bingung gimana cara menutupinya. Kemudian dia datang ke notaris, saya punya uang segini, gimana cara mengamankannya? Ini kalau bahasanya orang awam, cuci uangnya gitu. Ya semacam itu. Oke. Nah tadi sebenarnya disampaikan oleh Mas Paku ya, kalau kita melihat sedikit ke arah transaksi perbankan, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya KYC ya, Know Your Customer. Jadi perbankan itu harus bisa mengetahui nasabah yang datang itu siapa sih, yang nabung. Apakah dia sesuai nggak dengan profilnya. Nah, notaris juga sama. Istilahnya dia harus mengetahui siapa pengguna jasanya. Tadi turunan dari PP itu. Dan sebenarnya juga di PPATK sudah disiapkan sebuah aplikasi namanya GoAML, seingat saya. Jadi kalau misalnya ada notaris yang kemudian mencurigai ini transaksi tidak wajar, maka dia harusnya melaporkan itu melalui GoAML itu. Nah, ini yang kemudian banyak disalahgunakan juga oleh notaris dan law firm lawyer ya yang melenceng lah. Jadi dia membantu bagaimana supaya asetnya itu bisa disembunyikan. Kebanyakan yang nomor 2 ini Pak. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi udah datang dia sudah ada asetnya, tolong diberesin. Nah, terkadang juga legal profession ini terlibat bukan hanya saat mereka membantu si koruptor mengolah atau katanya mencuci hasil korupsinya. Ada juga mereka lebih awal lagi terlibatnya pada saat melakukan tindak pidana korupsi itu. Bagaimana? Banyak modelnya. Contoh misalnya di pengadaan. Mereka kemudian membuat perusahaan-perusahaan boneka. Yang tujuannya sebagai perusahaan yang nanti akan melaksanakan pekerjaan padahal sebenarnya tidak mengetahui pekerjaan itu. Jadi sudah terlibat sejak awal? Sejak awal. Gitu. Mungkin dari perencanaan gitu ya? Iya, seperti itu. Okay. Jadi karena si pelaku ini tidak mau perusahaannya kotor, maka kemudian dia menciptakan perusahaan atau istilahnya ada semacam nomini di perusahaan itu. Ada seperti itu. Atau kemudian kalau misalnya untuk sisinya legal profession yang sisi advokat, mereka tahu ada peraturan yang mungkin akan ditabrak oleh dia kalau pengadaan itu bermasalah, dia konsultasi dulu. Ini gimana supaya aman. Ini harusnya tidak boleh dilakukan oleh lawyer ya, karena mereka tahu kan tujuan mereka itu sebagai lawyer adalah bagaimana supaya aturan itu ditegakkan. Nah, kalau yang tingkat pertama tadi nih, yang istilahnya si koruptor cuma datang ngasih duit nih, saya kasih uang ya, sekian miliar, tolong diberesin. Itu sangat jarang terjadi sih di Indonesia. Kenapa? Karena pengalaman kami di KPK itu, koruptor itu yang paling penting adalah dia harus menguasai uangnya. Itu menyebabkan kita kemudian bisa men-trace mereka ya. Jadi mereka tuh nggak mau uangnya kelepas sama sekali. Mereka mau uangnya masih dalam kontrol. Cuma memang koruptor-koruptor yang lebih advance, untuk menutupi kontrolnya mereka itu, mereka kemudian meng-hire legal profession supaya agak berjarak. Jadi istilah kami itu ngomongnya gini, ini orang-orang yang bilangnya gini, memiliki tapi tidak menamai. Itu bukan nama saya, tapi punya saya semua gitu.
Nah itu yang memang agak berbahaya. Jadi tadi yang 1, 2, 3 itu yang paling banyak terjadi di Indonesia itu adalah Yang 2 dan 3. Yang 2 dan 3 terutama yang kedua sih, yang berbahaya itu. Jadi si notarisnya atau legal professionnya itu si advokat dimintai tolong oleh koruptor. Saya mau menyembunyikan aset saya nih. Saya mau beli tapi nggak mau ketahuan saya yang beli. Bukan lebih berbahaya yang 3, Pak? Karena dia udah aktif dari awal. Betul. Berbahaya yang 3, cuma yang 3 ini jarang kelihatan, jarang terjadi. Kebanyakan yang kita lihat sekarang yang nomor 2. Bukan mustahil yang nomor 3 ini juga ada, yang lebih advance tadi ya. Dari awal dikasih, kemudian mereka beresin semuanya. Tapi kalau saya lihat sih, serapi apapun mereka melakukan kejahatan itu, pasti akan kebuka. Kenapa? Karena basicnya dari korupsi adalah serakah. Orang serakah itu kadang-kadang dia berusaha untuk menjejaknya tapi nggak bisa. Itu yang kita bisa lihat ya. Jejak pasti tetap ada ya? Pasti ada. Tinggal bagaimana kemudian si aparat penegak hukum, bisa KPK, kepolisian, kejaksaan, itu kemudian bisa menelisik pelan-pelan. Nggak ada yang sempurna kejahatan itu. Cuman mungkin banyak yang kabur untuk bisa kita telisik semuanya. Namun kalau misalnya kita persistence pelan-pelan, ada bantuan juga dari berbagai macam pihak, bisa biasanya dibongkar pelan-pelan. Mas Fako ada yang mau ditambahin? Ini sebenarnya menarik banget ya Mas. Iya. Jadi ibaratnya ini antara gatekeeper sayap kanan versus gatekeeper sayap kiri. Maksudnya apa? Berarti sebenarnya kalau menarik, saya coba menarik esensi ya. Ini sebenarnya kayak apa sih kalau koin tuh uang ya, uang koin. Maksudnya apa? Koin kan satu, tapi sisinya beda Wajahnya sisi. dua. Betul. Iya. Jadi yang satu dia fokusnya untuk ngumpetin atau membantu, yang satu Mas Raharjo dan teman-teman fokusnya untuk melacak dan mengembalikan. Tapi kan sebenarnya dia satu kesatuan. Kita bicara proceed of corruption-nya ini. Nah, cuman yang menarik kalau saya boleh nambahin ya, saya mau sedikit narik ini ke arah makro. Maksudnya apa? Berarti dari perspektifnya teman-teman KPK, ini kan ada uang yang hilang. Uang hasil kejahatan, spesifiknya uang hasil korupsi. Nah, dengan adanya si oknum tadi dari legal professionals, jangan-jangan bayangin, saya pernah baca di berita, mungkin koreksi kalau saya salah, Pak Raharjo, ada satu kasus yang dia itu keterkaitannya sama satu afiliasi pejabat daerah ya, gubernur lah katakanlah di Pulau Jawa, bahkan nilai potensi kerugian dari tadi main tender antara mungkin 2006-an sampai 2010-an itu 1 triliun lebih. Nah sekarang kalau kita dari perspektif keuangan negara nih, 1 triliun itu bisa menghidupkan, mere-engineer, tanda kutip BUMN yang sakit-sakit bisa kita suntik lagi berapa BUMN. Untuk SDM, untuk capital, berapa banyak pegawai yang kita bisa support. Berarti jangan-jangan ini yang rugi bukan lagi misalnya Kementerian X ada procurement dirampok, dikorup, tapi kita bicara makro sistem negara. Makanya jelas di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kerugiannya dalam kurung keuangan negara. Jadi kita bicara perspektif makro. Nah mungkin kalau kita tarik antitesis, ya kan tesisnya tadi. Kalau teman-teman KPK bisa membangun blueprint bagaimana cara memonitor, kalau ujungnya kan memberantas ya, memonitor, mendetek, memprevent cara berpikir atau cara kerja si gatekeeper ini yang oknum dari legal professionals, jangan-jangan menjadi salah satu kunci keberhasilan recovering aset. Karena dalam tahun ini dan tahun ke depan kita butuh duit banget dalam lingkup negara seperti itu. Iya. Mungkin kalau saya boleh nambahin sedikit dari Mas Paku bilang itu ya. Jadi memang kalau dari sisi aparat penegak hukum ya, kalau kita menggunakan hukum tindak pidana korupsi ya, memang ujungnya itu nanti adalah aset recovery gitu ya. Jadi bukan kita menghukum orang terus kemudian bilang bahwa kerugiannya sekian. Iya. Tapi PR-nya itu yang paling penting adalah tadi gimana kemudian kerugian negara bisa direcover, aset recovery. Dan memang kalau dikaitkan dengan tadi ada hubungan Indonesia dengan luar gitu ya, hubungan KPK dengan lembaga-lembaga lain, memang untuk bisa membuka itu semua harus ada kerjasama. Dan perlu disampaikan juga ya di masyarakat bahwa bentuk kerjasama penegak hukum sekarang dengan mungkin sekitar 10-20 tahun lagi sangat berbeda sekali. Sekarang tuh udah sangat erat dan itu lintasnya itu bukan hanya lintas dalam artian lembaga ya, tapi juga ke arah internasional. Mungkin bisa teman-teman lihat sendiri di masyarakat, di berita atau di internet ya, bagaimana kemudian aparat penegak hukum itu sekarang sudah bisa menjangkau harta yang ada di luar negeri.
Kalau dulu begitu hartanya dibawa ke luar negeri, itu sulit. itu kayaknya udah susah tuh, udah nggak bisa lagi tuh dijangkau. Kayaknya udah mimpi lah kalau misalnya APH Indonesia itu bisa ngambil di luar negeri, jarang sekali. Walaupun ia tuh bisa puluhan belasan tahun umurnya untuk mencapai itu, sekarang udah enggak. Kenapa? Karena tadi rezim anti pencucian uang itu awareness sudah jauh meningkat. Jadi negara-negara yang dulu nggak kooperatif atau takut kemudian jadi kooperatif. Lembaga di Indonesia pun kepolisian, kejaksaan, terus kemudian KPK sendiri juga, ada juga kemudian dari sisinya PPTK, sisi perbankan itu juga kemudian makin erat kerjasamanya. Ini yang kemudian membantu kita untuk membongkar kejahatan sehingga aset bisa direcover. Betul kata Mas Paku tadi, memang perlu ada blueprint yang lebih terukur dan jelas gitu. Sehingga operasi itu bukan hanya operasi tanda kutip kasus A, kasus B gitu ya, tapi merupakan sebuah streamline dari negara, bagaimana caranya aset yang kemudian dikorupsi oleh pelaku kejahatan itu, baik di Indonesia ataupun di luar posisinya itu bisa direcover. Oke. Mas, sebelum kita masuk ke arah-arah solusi begitu dan ke depan kita harus apa ya? Saya tertarik nih berbagi cerita dengan teman-teman. Ini kan kalau obrolan warung kopi dan kita di teman-teman wartawan dulu ya jadi rahasia umum gitu ya, bahwa terpidana itu banyak sekali yang masih bisa menjalankan usahanya, membuat usaha baru, bahkan menekan misalnya kementerian lembaga BUMN untuk memberikan proyek, bahkan kabarnya ada masih bisa bikin PT baru dan seterusnya. Modus-modus itu beneran terjadi kan Mas ya? Kalau boleh diceritakan. Ya sayangnya mesti saya katakan terjadi Pak ya. Ya. Ya menyedihkan juga sih. Bahkan istilahnya ada pelaku kejahatan yang waktu kejahatan awalnya KPK memproses sampai vonis pengadilan, dia kemudian dipidana lagi untuk kejahatan berikutnya, gitu kan. Ya dia lakukan itu saat dia masih ada di dalam penjara gitu ya. Ya balik lagi sebenarnya tadi, kalau misalnya dari sisi kita sih pasti akan berusaha men-trace terus ya. Tapi konteksnya di sini kita bawa ke arah legal profession ya. Maka harusnya begitu orang itu sudah di penjara, harusnya kemampuan dia untuk bergerak, kemampuan dia untuk melakukan kejahatan itu harusnya udah sangat reduce sekali ya, sudah sangat berkurang sekali. Dan ini bisa berlangsung karena ada legal profession yang antara lain membantu. itu, ya. Karena mereka kemudian membuat jaring-jaring perusahaan. Kan tidak mungkin dia kemudian aktif sekali ya. Biasanya dia akan buat perusahaan jaring-jaring perusahaan sehingga masih bisa beraktivitas. Sebenarnya sih kalau misalnya di trace lebih detail oleh si notarisnya, dia akan tahu, oh ini nggak mungkin orang yang bikin perusahaan. Orang kerjaan juga nggak jelas ya. Dan ada afiliasi ke arah sana. Cuman ya mungkin karena banyak hal lah, kemudian notaris itu kemudian membantu hal seperti itu. Mungkin kalau saya bisa sedikit sharing, kenapa sih notaris itu kemudian, atau lawyer ya, melakukan kejahatan seperti itu gitu. Dalam artian membantu kejahatan misalnya. Atau bisa dikatakan agak menutup mata terkait masalah item yang harusnya ada tapi nggak ada gitu ya. Beberapa dari mereka sebenarnya tuh tidak berniat jahat sebenarnya. Beberapa dari mereka tuh sebenarnya lebih takut kehilangan klien. Karena kan rigid tuh aturannya Mas ya. Harus ada ini. Kalau nggak bisa, kamu nggak bisa bikin akte di sini. Akibatnya pergi kliennya. Nah sebenarnya kalau saya boleh sharing sedikit ya, itu mirip kejadiannya waktu dulu pertama kali perbankan melakukan KYC. Saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman di FIU. FIU itu Financial Intelligence Unit ya, kayak PPTK di sini. Baik PPTK di Indonesia ataupun dengan FIU di luar negeri ya. Kebanyakan memang pada saat mereka itu menerapkan pertama kali anti money laundering melalui KYC, Know Your Customer, itu banyak customer yang bilang, saya nggak mau di bank itu saya pindah ke bank lain aja, gitu kan. Nah itu terjadi kenapa? Karena masih ada bank yang kemudian melonggarkan aturan itu. Namun makin meningkatnya awareness anti money laundering, maka semua bank itu menerapkan standar yang rigid. Kalau Mas Imam atau Mas Paku ke bank, itu sekarang udah strict banget tuh. Dengan aturan transaksi sekian, mesti ada KTP. Dulu enggak. Kalau bank ini bisa, bank ini enggak gitu kan. Sekarang udah sama semuanya. Nah diharapkan dari sisi notaris sendiri atau lawyer, itu makin strict peraturannya dan semua akan melakukan hal yang serupa. Sehingga si pelaku kejahatan nggak punya pilihan. Saya nggak bisa lagi nih ke notaris yang ini, karena dia bisa tuh item yang ABC nggak usah.
Padahal aturannya harus. Nah, kalau mereka strict aturan semua, maka nggak ada pilihan, maka semua orang yang menggunakan jasa notaris itu harus memenuhi kriteria itu. Itu yang kita harapkan. Itu juga antara lain juga diharapkan oleh pemerintah melalui peraturannya, melalui undang-undang, PP, melalui sosialisasi ke lembaga organisasi advokat atau notaris bahwa ini adalah parameter secara legal yang harus dipenuhi. Harapannya teman-teman di sisi legal profession juga memenuhi aturan itu sehingga siapapun usernya nanti itu terpaksa harus memenuhi. Kalau seperti itu, maka tindakan pencucian uang atau kejahatan yang sifatnya dibantu oleh mereka akan berkurang. Itu sebenarnya sih. Ada tanggapan Mas Waku soal ini? Mungkin saya lebih ngeliat ke momen ya, Mas Imam. Kebetulan tahun ini, sebenarnya dari tahun lalu, ini ada 2 momen besar bagi Indonesia terkait dengan isu ini. Yang pertama, kita nih kan masuk sebagai anggota G20. Jadi anggota aja udah kebanggaan, Mas. Ini karena presidensi lagi sebenarnya. Betul, nggak semua negara bisa masuk kan. Harus ada parameter tertentu nih. Dia mampu ini segala macam. Kita jadi presidensi, jadi ketuanya nih untuk menggarap event besar ini kan. Di satu sisi, tahun yang sama, tahun ini kita lagi di review sama FATF, yang lembaga yang tadi kita bahas sebelumnya. Di review untuk apa sih? Melihat tingkat kepatuhan kita terhadap anti pencucian uang sebesar apa? Efektif nggak? Dari tingkat kepatuhan itu diturunkan internal, misalnya ada regulasinya, Indonesia dalam mengimplementasinya efektif sejauh mana? Nah, nanti dari hasil review ini kan ada scoringnya nih. Nah, yang menarik, 2 hal ini kita kawinkan. Kita satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF. Kalau ditanya emang kenapa? Iya, kayak apa gitu. dampaknya kalau kita nggak Betul. jadi? Kan ini sedikit kontradiktif. Yang satu negara G20 kan identiknya dengan ekonomi dunia. Iya. Kita mengasih funding, kita bisa terkait transaksi yang seperti apa. Pokoknya harusnya udah advance, udah rapih, udah... Betul. Nah, Iya. sedangkan kalau negara yang belum menjadi anggota FATF, itu masih tanda kutip, masih ada potensi atau indikasi negara ini belum patuh seluruhnya terhadap anti pencucian uang. Apa hubungannya sama bisnis gitu kan? Misalnya ada negara perbankan mau berinvestasi, ada layer atau tahapan tertentu yang lebih rigid untuk bisa langsung transaksi dengan Indonesia. Dibanding kalau kita misalnya sudah sebagai member dari atau anggota dari FATF. Memang kita sudah lepas dari dulu kan kita masuk ke dalam ada namanya daftar negatif. Sekarang kita udah bebas gitu. Tapi sebenarnya itu momen ini bisa kita maksimalkan salah satu dengan menguatkan isu anti pencucian uang. Kita fokus ke isu gatekeeper tadi, untuk salah satu kita naik kelas katakanlah mengendorse kita untuk masuk lingkupnya FATF. Kenapa? FATF itu baunya bau duit, Mas. Negara-negara pendukungnya banyak, negara-negara perbankan, negara-negara maju, apalagi kalau kita labelnya udah comply, efektif mencegah, memberantas pencucian uang. Mas Imam punya duit nih, mau naruh capital di Indonesia, kan ibaratnya udah ada assurance, udah ada jaminan kan. Saya udah cocok deh, pokoknya saya taruh duit di Indonesia. Ini logiknya kayak inilah ya, misalnya lembaga atau BUMN yang disarankan punya misalnya ISO 37001 anti fraud gitu ya. Kalau kita udah pegang itu, otomatis logikanya orang lebih percaya gitu. Lebih pede. Lebih pede. Betul. Itu yang harusnya kalau bisa Indonesia segera menjadi anggota ya, tidak hanya observer gitu. Oke. Sebenarnya efeknya tadi motong diri Mas Pak ya. Lanjut. Jadi tadi yang Mas Pak bilang itu ya, itu di level makro perusahaan akan seperti itu ya. Cuman mungkin kalau ada yang nanya, saya kan hanya warga biasa. Apa efeknya buat saya sih? FATF, money laundering gitu ya. Itu jauh banget tuh Jauh dari banget isu guys ya. mikirin Mengawang-awang. Cuman mungkin teman bisa ngelihat zaman dulu ya, 10 tahun, 20 tahun lalu ya. Kita nggak bisa transaksi pakai kartu kredit di internet. Untuk Indonesia. Dikirimkan Indonesia nggak bisa. Jadi kalau beli barang itu nggak bisa kirim ke Indonesia. Kenapa? Takutnya itu money laundering. Pernah jadi seperti itu kan dulu kan. Tapi kenapa sih itu? Karena dianggapnya kalau ada transaksi di Indonesia ini jangan-jangan money laundering nih. Apalagi zaman dulu Indonesia tuh masuk ke daerah yang gelap lah dengan gitu ya. Makin ke sini makin bisa. Kita bisa transaksi mudah. Jadi warga masyarakat tuh kemudian saat transaksi ke luar negeri udah percaya nih. Dari mana transaksinya? Dari Indonesia. Oh aman. Kenapa? Karena tadi
awareness-nya sudah ada, diakui oleh FATF. Jadi sebenarnya FATF itu bukan hanya dari sisi makro perusahaan ya, tapi transaksi perorangan di Indonesia pun akan lebih nyaman. Bandingkan dulu ya, saya ingat banget zaman saya masih kuliah dulu ya, nggak mungkin kita transaksi di luar negeri, keluar negeri ya, untuk kita beli barang luar negeri, kemudian dikirim ke Indonesia, itu verifikasinya panjang. Kenapa? Karena mereka curiga, jangan-jangan ini money laundering Indonesia nih. Tapi dengan awareness makin tinggi, apalagi nanti kalau hasil dari MER-nya FATF itu oke, Indonesia kemudian masuk ke FATF ya, efeknya itu bukan hanya dari sisi korporasi atau lembaga negara di Indonesia makin meningkat karena ada capital inflow ya, tapi orang-orang Indonesia pun saat transaksi lebih nyaman. Nggak akan lagi tanyain nih, ini bener nggak dia yang transaksi, bener nggak money laundering. Jadi mungkin kalau teman-teman audiens tuh ngelihat jauh banget sih money laundering, sebenarnya jauh tuh karena mungkin nggak kerasa buat teman-teman. Padahal kalau kita itu sudah dapat pengakuan sebagai negara yang comply terhadap anti money laundering, itu benefitnya, impactnya bukan hanya di level negara atau korporasi BUMN ya, bahkan di level masyarakat pun akan lebih enak. Kami pun di SIAPH lebih nyaman Pak. Kita ngomong ke FIU asing misalnya minta data atau kita kemudian koordinasi dengan APH asing itu lebih enak. Kenapa? Karena mereka tahu oh ini KPK, kepolisian, Kejaksaan Indonesia ini juga udah comply dengan AML, udah ngerti dia money laundering. Jadi impact-nya itu bukan hanya di level yang terlalu tinggi di atas, tapi di grassroots juga akan merasakan efek positif dari Indonesia kalau misalnya sudah diakui comply terhadap anti money laundering gitu. Mas Faku, bahwa ini penting, semakin penting. Alhamdulillah tadi ditambahin ya, bahwa ini nggak cuma level negara, bisnis, tapi bahkan orang pun akan punya manfaat kalau kita gabung di FATF. Tapi jangan-jangan ini nggak terlalu mendorong pemangku kepentingan untuk segera kita masuk ke FATF. Adakah urgensi, ya, keterdesakan? Biasanya kalau udah terdesak tuh orang jadi mikir lebih cepat, lari lebih ngebut gitu ya. Kalau baru penting kadang-kadang ya paling dia cepat ya jalan cepat lah gitu. Tapi nggak kepikiran lari, nggak kepikiran loncat gitu-gitu. Ada nggak urgensi ini harusnya sekarang nih? Banget Mas. Banget ya. Apa tuh urgensi? Kata kuncinya bisa kita mulai dari resesi, hyperinflasi. Sekarang kalau kita bilang cash flow, uang aktual yang ada, cadangan, beredar, belum diperparah dengan tadi isu korupsi. Ada capital yang ternyata kabur ke luar negeri karena investor atau negara asing nggak pede, nggak nyaman nih dengan keadaan kita. Tahun depan mungkin kita bisa jebol Mas. Dibilang urgent banget. Sekonkret apa kita bicara data atau statistik PHK. Berarti itu berdampak langsung mungkin karena PHK nanti kita bicara tingkat kriminalitas. Kita turunin lagi mungkin dari sektor SDM ya, sumber daya manusia. Kita nggak punya uang, nggak semua orang bisa mampu sekolah dong. Udah terpuruk kan makin terpuruk. Daya saing kita kan fundamentalnya di SDM, mulai dari pelajaran yang paling basic sampai kejuruan atau yang mungkin nanti lebih niche atau lebih spesifik. Jadi kalau kita bicara efek yang berjenjang, oh ini ke semuanya. Bahkan tadi Mas Raharjo bagus banget kalau pengalaman beliau berapa puluh tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang. Mohon maaf, kemarin kasus COVID kan banyak tuh kita lihat di berita orang-orang yang tanda kutip mohon maaf kena PHK, dia berentrepreneur, berwirausaha dengan platform jual beli online sekarang kan banyak sekali. Dia bisa datengin barang bahkan dari luar negeri, dari Cina. Jauh lebih murah, di sini dia jual lagi. Bahkan pemasukan dia lebih tinggi daripada sebelumnya dia sebelum di PHK. Nah ini kan salah satu imbas dari tadi tuh. Kita dilihat dari negara lawan transaksi kita udah patuh nih sama anti pencucian uang. Jadi kalau ditanya urgent nggak urgent? Urgent Mas. Ini kita bicara masalah pelut loh. Dan ini kita bisa datengin uang lebih cepat karena entitas bisnis akan lebih friendly, negara-negara yang mau invest akan lebih friendly kalau kita gabung di FATF ya. Oke. Kalau kita mau address kemana Mas biar lebih cepat? Ya pertama kalau bicara ini kan balik, ini sebenarnya tanda kutip ya. Hak atau kewenangannya si FATF itu untuk nanti menilai Indonesia nih udah oke atau belum. Tapi sebenarnya menuju ke sana secara simultan ya kita harus berbenah diri gitu. Termasuk kalau kita mau jadi anggota, siapa yang harus mempropos ini? Sekarang udah. Jadi sekarang mekanismenya tuh
ada perwakilan FATF lagi di Indonesia saat ini, kita syuting lagi ada. Mereka apa namanya tuh kayak roadshow ya. Iya. Ke berbagai tempat, salah satunya ke KPK. Dia kunjungan ke kementerian terkait, bahkan ke PJK. Dia visit ke beberapa bank, ke teman-teman di OJK, PPATK. Dia survei lah. Dia punya kayak formulir checklist, tapi saat diisi datanya kan harus diverifikasi. Footnote-nya mana? Kalau ini ada kasusnya nggak? Ada putusannya nggak? Oke. Sejauh mana undang-undang ini diterapkan? Efektif apa enggak? Nah, kalau kita dianggap comply dengan yang checklist-checklistnya, kita masuk ke anggota FATF atau gimana? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi kan di situ upaya yang kita bisa genjot. Oke. Jadi nggak bisa serta-merta kita daftar terus diterima jadi anggota FATF tuh nggak ya? Prosesnya cukup Panjang, Mas. Panjang. Dan tadi yang Mas Paku sampaikan ya, kan lagi istilah MER ya, mutual evaluation ya. Itu nggak sebentar memang sih. Dan itu juga tadi kalau ditanya oleh Mas Imam, address-nya kemana? Ya sebenarnya address-nya stakeholder-nya banyak sih ya, bukan cuma lembaga pemerintah, bahkan bank juga iya. Bahkan hampir masyarakat juga iya gitu. Kan sebenarnya kan kalau misalnya masyarakat nggak mau melakukan money laundering gitu ya, bank legal profession nggak akan melakukan itu juga gitu. Ya alhamdulillah sih kalau kita lihat di mungkin 5 tahun 10 tahun ke belakang itu udah sangat advance sekali di Indonesia untuk memenuhi evaluasi dari FATF tadi. Harapannya tadi kalau sudah checklistnya terpenuhi kita bisa menjadi anggota. Nah agak miris juga sih kita sebagai presidensi G20 ya, tapi satu-satunya negara di G20 yang belum menjadi anggota FATF gitu. Kami sendiri juga hampir setiap tahun lah melakukan evaluasi internal di Indonesia ya, dengan PPATK, dengan APH yang lain juga mengenai bagaimana efektivitas penegakan hukum anti money laundering Indonesia. Bukan hanya penegakan dari sisi penindakannya ya, tapi juga dari sisi peraturannya sudah oke atau belum. Terus kemudian dengan stakeholder yang lain seperti perbankan, sudah oke belum mereka memenuhi AML itu. Jadi ini memang bukan proses yang sebentar. Dan menurut saya pemerintah sudah cukup serius juga menyiapkan platform yang kuat sehingga kita harapannya dengan dilakukannya MER sekarang itu evaluasi dari FATF itu bisa terpenuhi checklistnya dan bisa masuk menjadi anggota FATF. Apa sih yang paling yang gap yang masih dimiliki Indonesia sehingga kita belum ada di FATF? Adakah misalnya yang bisa di state? Kalau belum nggak apa-apa. Kenapa? Mungkin nanti Pak Rarjo, kalau dari saya kenapa saya mikirnya rada lama? Karena dari berbagai aspek kita bicara regulasi atau pengaturan terhadap kepatuhan kita udah lengkap. Nah itu, saya juga mikir gitu tuh. Biasanya Indonesia kan kalau dari sisi hulu tuh cenderung cukup cepat ya, relatif gitu ya. Kayak isu inilah legal professionals. Kayak tadi bahkan dari PP-nya sampai how to-nya, peraturan kepala PPATK-nya terakhir di 2017 ngatur rigid caranya bagaimana, melakukan analisis bagaimana, kayak gitu. Tapi kalau ditanya kemampuan, mungkin kemauan, balik ke tadi pertanyaan Mas Imam, urgency. Menurut saya ini momen. Kenapa? Kalau orang urgensinya udah nggak punya uang, perutnya lapar, kita kan perlu untuk menggerakkan negara secara makro atau operasional secara mikro ya, masing-masing rumah tangga. Tiap lini masyarakat, salah satunya kita membangun ekosistem kita agar ini friendly terhadap investasi atau aliran uang masuk untuk diputer, disimpan, diutilize di Indonesia. Contoh paling gampang Singapura deh, kita lihat korelasinya nih deket banget. Dia comply terhadap konteksnya AML ya, anti money laundering. Dia comply dari awal, bahkan Singapura menjadi negara di founding father-nya fokus pertama dia combating corruption. Dengan combating corruption, setelah itu di infrastruktur keuangan, bisnis dibangun. Saya kalau punya uang, orang asing, pede dong taruh di Singapura. Saya yakin dong. Jadi kalau tanya urgent apa enggak, ini urgent. Korelasinya itu. Kita butuh capital nih. Untuk kita nggak cuma bisa bangkit, recover stronger, tapi kita bisa jauh lebih besar. Salah satunya bisa dimulai dari mana? Dari sini, anti corruption, anti money laundering. Di tengah-tengah itu, ternyata ada satu peran yang signifikan. Kalau kita bicara reportnya FATF, ada oknum di dalam legal professionals ini. Karena kalau saya narik antitesisnya dari Mas Raharjo, kalau tadi kan ceritanya dari Tipikor, dari TPPU dengan ada gatekeeper, itu mereka bisa ngumpetin uang. Kalau kita bisa mengatasi masalah legal professionals ini, antitesisnya berarti kan uangnya bisa kita tarik, kita kembalikan. Implikasinya tadi luas sekali gitu.
apalagi sekarang KPK juga kan punya punya fokus terhadap pencegahan kan dan pendidikan. Dan ini cocok banget ya kalau kita bisa masuk ke situ ya, serba inline sebenarnya ya. Tinggal memang kita harus tadi urgensinya itu harus sering kita ulang tuh. Ini kita dalam tanda petik tadi Mas Paku ngasih tahu ke kita, wah ini kita lagi butuh duit nih. Jadi kalau orang butuh duit tuh harusnya kan bangun lebih pagi, kerja lebih keras gitu kan ya Mas ya. Apalagi 1-2 tahun ke depan kayaknya winter masih terjadi begitu di perekonomian, traksi tekanan masih banyak. Jadi harusnya kita buru-buru lah memperbaiki diri ya, karena nanti investor bisa masuk. Oke, kita balik lagi sedikit. Ini kita lumayan udah panjang ngobrol, tapi saya mau balik sedikit ke profesi hukum nih. Ke depan kalau kita ingin memberikan masukan atau sharing kepada teman-teman profesi hukum, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki suasananya, ekosistemnya, dan juga profesi hukumnya? Karena pada dasarnya profesi hukum sangat mulia. Orang-orangnya pun tadi Mas Rarjo bersaksi ya banyak orang baik ada di situ gitu. Tetapi memang bahwa faktanya ada oknum itu yang lagi ingin kita perbaiki gitu. Ada nggak? Mungkin Mas Paku lah gantian habis itu Mas. Boleh aja. Mas Rarjo dulu. Kalau dari saya singkat ini ya. Kalau memang sudah di zona nyaman yang semu, itu malas buat bergerak. Gitu. Jadi kita melihat seperti ini ya. Ngelihat dulu waktu pertama kali perbankan diminta untuk patuh terhadap anti money laundering. Diminta mereka menerapkan KYC, diminta mereka ada bagian kepatuhan internal mereka untuk membahas bahwa ini semua sesuai dengan aturan anti money laundering. Berat buat mereka, tapi lihat efeknya sekarang deh. Efeknya sekarang adalah transaksi perbankan tuh lebih enak digunakan, lebih nyaman, tidak takut-takut lagi ini apakah ini abu apa enggak gitu ya. Nah itu mungkin yang mesti dilihat juga oleh teman-teman legal profesional ya. Jadi kalau misalnya masih mengharapkan fee dari kegiatan-kegiatan yang tanda kutip di tepi jurang miring-miring antar agak-agak melanggar hukum gitu ya. Itu sebenarnya nggak enak loh. Enaknya adalah kamu kerja profesional, maka nanti setiap orang tuh akan nggak takut menggunakan jasa lawyer atau jasa notaris dan akan tinggi kepercayaannya. Makin tinggi kepercayaan, maka makin banyak orang yang menggunakan, makin banyak transaksinya, makin banyak fee-nya yang legal. Tapi kalau misalnya hanya mengandungkan diri pada fee sampingan yang tidak jelas atau melawan hukum, yang pertama ada efeknya adalah yang kasihan itu lembaganya, lembaga institusinya ya. Sebagai noble profession itu jadi cacat. Kasihan teman-teman yang lain. Oleh karena itu juga kita harus mengedukasi teman-teman yang ada di sana, terutama yang yang mayoritas tadi ya, yang mereka otomatis ketentuan. Ayo mereka juga mengajak teman-temannya yang lain agar menerapkan standar yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Itu. Lalu itu kan sisi pencegahan ya. Ya mau nggak mau dari sisi penindakan juga harus masuk nanti. Artinya kalau misalnya ada legal profession yang kemudian membantu pelaku tindak pidana korupsi, ya itu tentu harus diberikan sanksi yang cukup kuat bagi mereka. Itu sudah pernah dilakukan Mas? Kita ngelihat, saya lupa adalah case by case ya, cuman ke arah sana sudah ada gitu ya. Memang kalau dilihat dilihat dari sisi bagaimana cara mereka bermain, mereka pasti mainnya cara yang safe gitu ya, cara yang aman. Tapi tetap aja karena itu cenderung ke arah melanggar aturan, ujung-ujungnya mereka sendiri akan pusing. Saat dipanggil oleh APH, oleh kejaksaan, KPK, atau kepolisian, mereka kan bingung gimana cara ngejelasinnya nih. Ada akte tapi orang nggak pernah datang. Ada akte tapi akte ini hanya menggunakan orang sebagai nomini, padahal bukan orang yang melakukan gitu. Sebenarnya lebih enak mereka bertransaksi dengan cara yang legal aja. Itu akan lebih bagus tuh jangka panjangnya. Kalau hanya cari uang panas jangka pendek, mungkin akan dapat hasil lebih banyak ya. Cuma kalau untuk tujuannya itu mengembangkan profesi legal profession dengan lebih baik lagi, maka harusnya semua aturan yang ada itu dipatuhi oleh mereka. Sebab kalau enggak, sanksinya pasti ada di depannya nanti. Baik sanksi dari sisi internal mereka dalam artian organisasinya atau wadahnya, maupun sanksi dari aparat penegak hukum selaku orang yang menegakkan hukum yang terkait dengan money laundering tadi. Gitu. Oke, kalau dari Mas Paku, ke depan harusnya kayak gimana kita melihat profesi ini? Mungkin saya sifatnya mencoba menambahi Mas Raharjo ya, karena yang disampaikan tadi menurut saya udah tepat sekali. Kalau kita bicara dari regulasi sama sistem kan kita udah ada ya. Berarti kalau saya mau fokus dari sisi kompetensinya. Pertama, kompetensi dalam melakukan pengawasannya. Lembaga pengawas yang ada sekarang terkait dengan isu ini, sejauh mana sih sistemnya? Contoh paling gampang.
dalam satu periode tertentu ada nggak kalau di bank itu kan dia ada konsep namanya LTKM ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan. Ini tiba-tiba ada mendadak PT-PT yang berdiri banyak dalam waktu yang ini, kita lihat aja satu notaris, karena ada kewajiban notaris kalau tanda tangan itu harus bertatap muka. Logik nggak, wajar nggak dalam satu hari dia bisa memproduce puluhan perseroan terbatas. Masa tanda tangan datang, tanda tangan pulang lagi, satu hari maksimal berapa? Nah kedua, terkait dengan aliran dana atas si entitas-entitas ini kan bisa kita buat algoritmanya, kita bikin sistem kayak di perbankan. Jadi nggak mesti lagi manual orang interview, manggil orang ngisi formulir kayak gitu. Oh keren tuh. Dan itu belum ada ya Mas ya? Setahu saya belum. Oh menarik. Bahkan termasuk database untuk melihat siapa, bukan pemilik ya, tapi pengendali sama kalau ada manfaat dia memperoleh secara aktual. Bahasa kerennya tuh BO, beneficial owner. Aturannya sudah ada, sudah. Sistemnya sudah ada, di Kumham juga ada. Tapi sifatnya masih kita reporting secara, kalau kita mau ngaku, kita mau declare, kita tulis. Tapi bisa aja dong kayak tadi Pak Raharjo bilang yang ditulis nomini konsepnya, orang lain. Nah balik lagi kayak tadi, bisa ada PT yang udah diregister, didaftarkan di Kumham, ditulis BO-nya namanya si A atau si B. Tapi tandemin sama database dari keuangan, dari perbankan atau yang lain. Kok setiap ada transaksi ini jatuhnya nggak ke entitas atau perusahaan yang dideklar, tapi ke pihak-pihak lain yang itu tidak pernah muncul. Kan sebenarnya dari situ sistemnya udah ada nih di bank kan, bisa dilihat, tinggal kita kawinkan. Berarti kita bicara kompetensi nih. Sistemnya udah ada, kompetensi baik dari manusia maupun sistemnya yang dibangun. Yang kedua, kalau tadi saya coba tangkap dari ceritanya Pak Raharjo, bagaimana kalau udah terlanjur jadi kasus? Berarti kita bicara kompetensi SDM dari penegakan hukumnya. Orang dipanggil, kalau tadi ceritanya misalnya profesi hukumnya, notarisnya dipanggil ke penyidik. Ya mungkin dia kalau memang dia akhirnya kalkulasi resiko lebih besar, dia ngaku. Tapi kalau dia masih bisa bermain aman, dia kan nggak akan ngaku. Nah berarti kita bicara tekniknya nih. Bagaimana misalnya kita sedikit melakukan investigasi forensik. Data-data dari laptopnya, handphonenya kita ambil. Jadi situ kelihatan tuh, oh pada tanggal sekian, dia buat akta atas namanya si A, tapi yang bayarnya dia si B. Nah itu kan tanpa dia mengaku, balik lagi kompetensi dari penegakan hukumnya bisa dicari. Sehingga uangnya diumpetin atas nama siapa, sejumlah berapa, itu dengan harapan tadi bisa dirampas kembali, dipulihkan untuk negara sebagai korban. Jadi saya mungkin lebih fokus ke situ, pembangunan sistem sama kompetensi dalam nggak cuma mendeteksi, tapi kalau udah kejadian seperti apa. Wah tuh kalau bisa keren banget tuh Mas. Sebenarnya sudah ke arah sana sih Pak. Udah ke arah sana ya. Tadi yang contoh misalnya kompetensi ya. Ya balik lagi contoh, kita tuh udah biasa banget koordinasi dengan aparat penegak hukum asing ya. Amerika, Singapura, kemudian Hong Kong, Inggris, yang lain ya. Untuk menjalankan kasus mengenai masa money laundering. Terus kemudian dari negara-negara safe haven yang dulu udah ngeblok banget, sekarang udah mulai kebuka. Karena memang rezim money laundering di dunia tuh udah meningkat. Jadi kalau misalnya masih ada misalnya legal profession yang bilang kan aman. Misalnya gitu ya. Ya mungkin 10 tahun lalu ya. Mungkin 2 tahun lalu ya. Sekarang udah susah. Nah ini kita kasih tahu ya untuk orang-orang oknum-oknum, ya kalau ngerasa aman itu 10 tahun yang lalu lah gitu ya. Mungkin kalau mau ngeliat cek aja deh ke kasus-kasus yang istilahnya contoh tadi Mas Paku bilang ya, masalah forensik ya. Orang dulu ngertinya forensik itu adalah dokter meriksa mayat. Iya, bedah-bedah. Nah, KPK sudah melakukan forensik itu mungkin dari 15 tahun lalu udah ada kita namanya digital forensik. 5 tahun terakhir itu udah sangat orang biasa mendengar kata digital forensik gitu ya. Itu udah suatu hal yang advance sekali, dalam artian itu udah biasa di masyarakat, bahkan di APH sendiri udah hal yang biasa untuk analisa laptop, kemudian handphone, terus kemudian transaksi lintas negara. Dulu susah banget, andai kata uang sudah nyampe di luar negeri, parkir di luar. Sekarang masih bisa dilacak. Apakah menyebabkan itu menjadi lebih susah? Iya, tapi masih bisa di-trace. Jadi kalau misalnya dari sisinya legal profession merasa lebih, masih aman kok, ya mungkin kamu merasa aman sekarang gitu ya. Tapi 2-3 tahun lagi itu akan lebih banget. Saya pun sebagai penegak hukum ya, awal-awal tuh merasa, apa bisa ya kita kemudian menganalisa data digital? Apa bisa kita kemudian koordinasi dengan aparat hukum luar negeri? Dengan standar hukum berbeda? Ternyata bisa.
gitu. Dan memang itu juga bukan ini ya, bukan kita doang yang belajar. Ada juga legal profession lain yang kemudian belajar seperti itu. Ada contoh misalnya gini, Pak, ceritanya ya. Ini dari kasus, cuma kita bikin global aja. Iya. Koruptor bilang ke notaris atau lawyernya, ini saya mau uangnya jangan di Indonesia dong, takut saya, tolong dong dilempar ke negara ABC. Nah, lawyer ini kan dia tidak menguasai secara murni hukum di luar negeri, anggaplah negara X gitu. Caranya gimana? Dia akan cari koleganya yang ngerti hukum di negara X. Dia akan tanya gimana cara mendirikan perusahaan di negara itu, gimana cara transaksi negara itu, kolaborasilah mereka. Itu mereka seperti itu. Namun jangan salah. Orang yang jahat kolaborasi, APH juga kolaborasi. Saya juga kontak APH negara X. Gimana cara mendirikan? Ini saya dari mulai seperti ini nih. Kita kerjain bareng-bareng, kebongkar. Itu suatu hal yang sangat hampir mustahil terjadi di 10 tahun yang lalu. Sekarang itu udah hal yang biasa banget. Orang kalau dulu koordinasi udah mesti levelnya menteri ketemuan, sekarang enggak. Jadi APH dan APH aja ya? Langsung, kita email, kita telekonferensi, kita ketemu. Jadi intinya sebenarnya makin ke sini itu, makin sedikit lah celah buat bermain anti money laundering. Jadi kalau saya lihat dari hasil diskusi, hasil pertemuan dengan APH ataupun stakeholder di luar negeri atau di Indonesia, lebih cenderung kita tidak bisa lagi menghindari money laundering itu akan lebih meningkat awareness-nya di dunia ini. Jadi kita harus menghindari kegiatan yang berpotensi ke arah money laundering. Mendingan bisnis yang bener aja deh, jangan yang lain-lain gitu. Ini udah agenda global ya, susah mereka. Susah bener. Agenda global. Hampir di setiap agenda yang sifat internasional, isu money laundering itu pasti selalu ada. Kayak saya beberapa kali bersama Mas Paku juga interaksi di G20 yang sekarang kita jadi presidensi. Itu jadi satu agenda yang penting sekali dibahas. Jadi kalau misalnya sampai sekarang masih melakukan kegiatan yang cenderung ke arah money laundering, ya mungkin saatnya sekarang untuk berubah. Daripada nanti di ujung sudah nggak bisa bergerak lagi dan sudah lebih gampang APH untuk masuk dan ngebongkar semuanya. Ya saya melihat sendiri ya, 15 tahun lalu saya nggak bisa kebayang bahwa kita bisa melakukan kegiatan investigasi seperti sekarang, kegiatan pencegahan seperti sekarang, ternyata sekarang sudah bisa. Dan trennya ke depan tentu akan lebih advance lagi dan lebih memudahkan bagi negara, dalam hal ini bagi penegak hukum, untuk ngebongkar kasus-kasus yang sifatnya money laundering. Gitu. Mas Paku, apa terakhir closing statement atau apa yang kira-kira penting untuk profesi hukum yang hari ini kita bahas? Orang kadang kalau menemukan sama challenge, saya ngeliatnya bukan masalah, tapi challenge ya. Itu jawabannya cuma 2. Jadi yang pertama, biasanya reaksinya itu dia akan bilang kayak gini, baik kepada teman-temannya maupun dirinya, ya bisa sih, tapi susah. Kalau tadi kan dari Mas Harjo bilang di awal perbankan itu, jualannya perbankan apa sih? Trust sama sekretif kan. Industri yang sangat maksudnya dia menjaga rahasia dari klien-kliennya, tapi dengan masuknya sistem anti pencucian uang, akhirnya dia sekretif itu dalam koridor tertentu ya, yang terbatas juga, dia bisa buka terkait pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Jadi balik lagi, yang satu akan reaksinya seperti itu, dia akan bilang, iya bisa, saya tahu bank juga bikin ini, tapi susah kalau diterapin, apalagi di Indonesia. Tapi bisa juga kita balik, ini susah, saya tahu susah, tapi bisa. Kalau saya mencoba untuk yang kedua, kita tahu ini susah, tapi ini bisa. Apalagi tadi Mas Imam sampaikan urgensi. Itu malah mendorong ini harus bisa. Dan ini paradigma sebenarnya. Iya. Ya kan, apa ngelihat gelas setengah isi atau setengah kosong gitu kan. Oke, Mas Paku, Mas Harjo, terima kasih. Kita udah ngobrol-ngobrol. Sebenarnya ini obrolan yang penting, agak berat. Kita selalu sajikan obrolan kayak gini buat teman-teman YouTube kita, dan juga hari ini karena di KPK tentu yang nonton juga ada teman-teman kawan aksi yang biasa nonton materi-materi KPK, dan ini sebagiannya tentu kabarnya akan ditayangkan juga di KPK. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah informasi positif di media sosial, karena kita semua nih punya kepentingan media sosial bukan hanya tempat hiburan tetapi tempat informasi, dan bukan tidak mungkin nantinya tentu misalnya YouTube akan menjadi sebuah bank data yang besar, sebuah perpustakaan yang besar, dan kita semua yang ada di sini punya kepentingan untuk menitipkan pesan-pesan positif di library-nya YouTube, sehingga YouTube akan punya dampak yang signifikan dan positif di masa-masa mendatang.
Mas Raharjo, Mas Paku, terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir, karena concern kita sama, anti fraud, dan kita mudah-mudahan bisa bergandengan tangan lagi, kolaborasi lagi. Karena tadi akhirnya kita belajar dari ceritanya Mas Raharjo. Dulu kolaborasi itu terbatas, sekarang kolaborasi itu sangat luas. Gara-gara kolaborasinya luas, oknum akan lebih sulit karena ruangnya makin terbatas untuk melakukan hal-hal yang ilegal. Mungkin itu yang bisa kita jadikan pelajaran. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Please leave a message.